Sidang Brigjen Hendra ditunda hingga 3 kali. Pengamat curiga disengaja hingga bikin tanda tanya. Pengamat menyoroti soal jadwal sidang Brigjen Hendra Kurniawan yang kembali molor, bahkan ditunda hingga 3 kali. Merespon ditundanya sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies Bambang Rukminto menilai penjadwalan sidang Kep Brigjen Hendra seperti diulur. Mengapa ini dibandingkan yang lain-lainnya yang dibawa Brigjen Hendra didahulukan, sementara Brigjen Hendra ini agak dilambatkan, kata Bambang di program Kompas Malam Kompas TV pada Rabu 21 September 2022. Bambang mengatakan penjadwalan sidang Kep yang merupakan kewenangan Polri itu seolah menempatkan Brigjen Hendra tidak di awal. Seolah-olah seperti diulur-ulur, entah jadwal apa yang disusun oleh Polri, siapa yang didahulukan atau siapa yang nomor sekian, ucapnya. Apalagi Brigjen Hendra adalah orang nomor 2 setelah ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dalam perkara obstruction of justice. Makanya kalau saat ini sidang ditunda kembali, ini juga memunculkan tanda tanya, jelas Bambang. Meskipun secara umum sidang kode etik dalam kasus Duren 3 atau rekayasa pembunuhan Brigadir J ini kemajuannya pesat sekali dibandingkan sidang-sidang etik sebelumnya, imbuhnya. Kendati begitu, Bambang meyakini Brigjen Hendra Kurniawan akan mendapat sanksi terberat, yakni pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari Polri. Menurut Bambang, sebagai perwira tinggi, Brigjen Hendra bisa memilih untuk tidak ikut perintah pimpinannya Verdi Sambo untuk menutup kasus pembunuhan Brigadir J. Selain itu, peran Brigjen Hendra dalam menghalangi penyidikan kematian Brigadir J juga berat. Brigjen Hendra terlibat dalam menghilangkan CCTV vital di rumah dinas Verdi Sambo, tempat pembunuhan Brigadir J. Ia juga disebut melarang keluarga untuk merekam jasad Brigadir J karena alasan aib. Berkaca dari putusan sidang pelanggaran etik PTDH sebelumnya, tidak menutup kemungkinan Brigjen Hendra mendapat sanksi pemecatan dari Polri. Kita bukan ingin mendikte, tapi kalau melihat yang sudah disidangkan dan diberikan sanksi PTDH, tidak menutup kemungkinan Brigjen Hendra mendapat sanksi terberat juga, ujar Bambang. Menanti pengakuan saksi kunci kasus Brigadir J, menanti pengakuan ex-Karo Paminal Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nupatria, dua sosok saksi kunci kasus obstruction of justice, penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa Brigjen Hendra Kurniawan bersama Kombes Agus Nupatria diduga sebagai pihak yang menyuruh bawahannya untuk merintangi penyidikan. HK ini termasuk saksi kunci yang penting terkait obstruction of justice. HK kemudian ada Agus Nupatria, kemudian dia baru memerintahkan yang ke bawah. Ini harus diuji dalam persidangan, kata Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan pada Sabtu 24 September 2022. Sidang etik terhadap Brigjen Hendra Kurniawan rencananya bakal digelar pada pekan depan. Irjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menginstruksikan agar sidang etik terhadap anggota yang melanggar di kasus Brigadir J harus segera diselesaikan. Sesuai arahan Bapak Kapolri harus cepat prosesnya, termasuk saya juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, ujar dia. Sebagaimana diketahui, Polri telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka terkait obstruction of justice penyidikan kasus kematian Brigadir J. Ketujuh orang itu adalah Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nupatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Mereka diduga melanggar pasal 49 Junto, pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Junto, pasal 32 ayat 1 UU ITE dan atau pasal 221 ayat 1 ke-2 dan 233 KUHP Junto, pasal 55 KUHP dan atau pasal 56 KUHP. Sidang etik Hendra Kurniawan 3 kali ditunda. Diketahui sidang kode etik mantan Karo Paminal di Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan kembali ditunda. Sejatinya Brigjen Hendra dijadwalkan menjalani sidang etik pada 7 September 2022 lalu.